Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Warning Math. Belajar matematika sampai pusing karena orang pusing orang tinggi. Ya. Nah, buat teman-teman semua nih yang belum subscribe channel Warning Math, silakan kalian subscribe dulu supaya nanti kalian dapat updatean video-video tentang matematika pelajaran di matematika sekolah atau seputar olimpiade. Ya. Nah, kita akan bahas apa di video kali ini? Ya, jadi di video kali ini kita akan bahas mengenai matriks, ya. Ini part 1 atau matriks bagian pertama. Kita akan perkenalan tentang matriks, apa sih itu matriks, dan sedikit kita membahas tentang operasi-operasi yang ada pada matriks ini, gitu ya. Oke, langsung aja kita lihat di matriks part 1 ini apa aja yang akan kita pelajari. Pertama adalah kita akan kenalan dengan matriks, ya. Yang kedua adalah kita akan belajar mengenai apa sih elemen-elemen pada matriks. Yang ketiga adalah kesamaan matriks, kemudian operasi matriks, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks dengan skalar. Ya, semua operasi matriks nanti banyak ya, ada perkalian, ada determinan, ada inverse. Nah, tapi sekarang kita bahas dulu satu jenis operasi, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks dengan skalar. Ya. Oke, sekarang kita mulai. Apa sih matriks? Nah, teman-teman, nih, matriks ini adalah kumpulan elemen-elemen yang tersusun dalam baris dan kolom. Sebenarnya elemen-elemen ini nggak harus angka ya, kata-kata pun boleh gitu ya, itu masih disebut matriks. Hanya saja dalam pelajaran matematika kali ini, elemen-elemen di sini itu adalah berbentuk bilangan, teman-teman ya. Oke, kita lihat contohnya. Nah, ini adalah kumpulan bilangan, teman-teman ya. Ini kumpulan bilangan ya. Cuman ini nggak disebut matriks. Kenapa? Karena berantakan, ya, berantakan. Nah, kalau matriks itu jadi tidak hanya kumpulan bilangan-bilangan, tapi harus tersusun dalam baris dan kolom. Ya, contoh seperti ini. Nah, seperti ini dia. Ya, jadi ada baris. Nah, ini baris itu yang ke samping. Ini baris ya. Baris. Kemudian kolom itu yang ke bawah. Gitu ya. Kolom ke bawah. Oke. Jadi inilah disebut dengan matriks, ya. Nah, sekarang apa aja sih elemen-elemen di dalam matriks, ya, atau ada apa aja sih dalam matriks ini? Kita lihat 4, 10, min 3, 9, 5, 2. Ini disebut dengan elemen matriks, ya, disebut dengan elemen matriks. Nah, dalam matriks itu ada yang namanya baris. Jadi baris itu kita baca ke samping, teman-teman. Nah, ini dia baris ya. Ini adalah baris pertama. Ini adalah baris kedua. Ya, jadi kalau nanti misalkan ditanya manakah baris pertama, maka jawabannya adalah yang ini, 4, 10, min 3. Ya, manakah baris kedua, itu jawabannya adalah 9, 5, 2. Gitu, teman-teman. Ya, jadi kalau ditanya matriks ini punya berapa baris sih? Ada 2 baris. Ya, matriks ini memiliki 2 baris, ya. Nah, kemudian ada baris, ada juga kolom. Yang mana sih kolom? Kalau kolom itu ke bawah, teman-teman. Nah, ini dia. Nah, ini kolom ya. Ini kolom. Ini kolom. Berarti matriks ini memiliki 3 kolom. Nah, 2 baris 3 kolom. Ini, teman-teman, biasanya disebut dengan ordomatriks. Jadi kalau misalkan ini saya kasih nama matriksnya adalah matriks A, ya, maka ordomatriksnya, ya, ordomatriks A itu adalah 2 kali 3. Gitu, teman-teman. Jadi selain elemen, selain baris dan kolom, matriks pun punya yang namanya ordo. Ya, ordo itu adalah ukuran matriks. Ukuran matriks selalu ditulis seperti ini, 2 kali 3. 2 ini menunjukkan banyaknya baris, ya. 3 ini menunjukkan banyaknya kolom, gitu. Dan jangan pernah ditulis ini sama dengan 6, gitu. Ini nggak boleh ya, nggak boleh, karena 2 kali 3 ini sebenarnya bukan perkalian, tapi hanya menunjukkan si A itu terdiri dari berapa baris dan terdiri dari berapa kolom, gitu, ya. Nah, kemudian elemen-elemen di matriks A, kita lihat di sini, elemen-elemen pada matriks A. Elemen
pada matriks A itu ditulis A kecil, kemudian di sini ada I, J, gitu ya. Nah, jadi I ini adalah baris ke J itu adalah kolom ke berapa gitu ya. Jadi contoh misalkan saya punya A 21, artinya adalah elemen matriks A pada baris kedua kolom ke-1. Nah, gitu teman-teman. Mana baris kedua kolom ke-1? Ini dia, baris kedua, berarti ini ya, yang ini sebelah sini. Kolom ke-1 yang mana? Yang sebelah sini. Nah, jadi ini kolom 1, ini kolom 2, ya, ini kolom 3. Maka baris kedua kolom ke-1 itu adalah angka 9. Maka boleh kita tulis A21 itu sama dengan 9. Nah, gitu teman-teman untuk penulisan elemen dari matriks ya. Nah, matriks juga ada yang namanya transpos ya, transpos matriks teman-teman, ini sekalian aja di sini. Transpos matriks ya, transpos itu adalah simbolnya A pangkat T. Kapan matriks A transpos ini? Jadi A pangkat T atau A transpos ini adalah ketika posisi baris ditukar dengan kolom ya. Jadi kalau misalkan A-nya itu adalah 4, 10, min 3 ke samping atau statusnya sebagai baris, maka kalau di A transpos ya, ini ke sini aja, A transpos itu 4, 10, min 3-nya berubah jadi kolom 4, 10, min 3. Kemudian 9, 5, 2-nya itu berubah juga menjadi kolom gitu, 9, 5, 2. Jadi baris pertama berubah jadi kolom pertama, baris kedua berubah jadi kolom kedua. Nanti secara otomatis kolom pertama akan berubah jadi baris pertama gitu. Kolom kedua akan berubah jadi baris kedua. Gitu teman-teman. Ini namanya matriks transpos ya. Jadi inilah unsur-unsur yang ada di dalam matriks ya. Oke, selanjutnya kemudian adalah kesamaan matriks ya. Nah, ini yang paling penting teman-teman, karena kesamaan matriks ini selalu muncul di soal-soal ya, muncul di soal-soal, dan ini perlu dipahami. Nah, ketika kita punya dua buah matriks teman-teman nih, gitu ya, ini matriksnya dikatakan sama jika elemen-elemen yang bersesuaian atau yang seletak itu sama juga gitu. Maka kita lihat di sini A ya, berarti ini kan baris pertama kolom pertama harus sama dengan baris pertama kolom pertama juga di sini gitu. Berarti di sini harus A sama dengan P. Kemudian dan B itu harus sama dengan Q. Dan C harus sama dengan R. Dan D harus sama dengan S. Nah, gitu teman-teman. Jadi elemen-elemen yang bersesuaian atau yang seletak itu harus sama gitu. Nah, gimana kalau ada beda salah satu? Kalau ada satu aja beda, maka gugur kesamaan itu ya. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa matriks ini sama dengan matriks ini, itu nggak boleh. Nah, berarti syarat utamanya itu adalah kedua matriks harus berukuran atau berordo sama gitu ya. Kalau ini ordonya 2x2 ya, karena 2 baris 2 kolom, ini pun harus 2 baris 2 kolom juga gitu. Karena kalau nanti satunya 2 baris 2 kolom, yang satunya 2 baris 3 kolom misalkan, maka nanti ada elemen yang nggak punya pasangan, dan itu udah gugur kesamaannya pasti ya. Itu tentang kesamaan matriks. Nah, kita ambil contoh kasus seperti ini. Ini contohnya ya. Nah, ini dia. Oke. Ada soal seperti ini. Ya, maka cara menjawabnya gimana? X ya bersesuaian kan, berarti harus sama dengan 4.
Tapi teman-teman jangan dulu langsung mengerjakan. Kenapa? Kita lihat di sini, ini ada konstanta 2. Di sini ada 4 gitu. Ini harus sama agar matriks sebelah kiri sama dengan matriks kanan. Kalau ini udah beda, maka sudah pasti ini salah soal. Ya, nggak usah dikerjakan. Oke, sekarang lanjut. Coba kita edit ya soalnya. Jadi seperti ini misalnya. Nah, ini dia. Nah, ini udah sama nih sekarang ya, udah sama. Berarti di sini adalah X-nya sama dengan 4 ya. X-nya sama dengan 4. Tapi teman-teman, coba kita perhatikan. Ini ada yang ganjil nih. Di sini X juga, tapi di sini 1. Berarti X sama dengan 1. Lah, jadi mana yang benar? X-nya 4 atau X-nya 1 gitu. Nah, berarti ini ada ketidakkonsistenan ya. Tidak konsisten gitu. Nah, kalau nggak konsisten berarti matriks sebelah kiri itu nggak bisa dikatakan sama dengan matriks sebelah kanan. Berarti soal ini salah soal gitu. Ya, ini salah soal juga. Ya, salah soal terus nih. Terus yang benar gimana? Nih contoh yang benar. Nah, oke, ini saya hapus dulu ya. Hapus dulu nih. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini udah sama, ya. Lalu apa lagi yang kita lakukan? Perhatikan di sini ada X, ini 4. Wah, maka jelas sekali bahwa X sama dengan 4. Oke. Kemudian kita bisa dapat apa lagi? Sebelah sini Z sama dengan 1, ya. Z sama dengan 1. Nah, kalau tadi kan X, di sini X, ini ganti dengan Z, ya. Kemudian kita cari Y. Di sini Y plus 2X, ya, elemennya Y plus 2X itu sama dengan 5. Maka boleh kita tulis Y tambah 2X sama dengan 5. Kita udah tahu X-nya 4, maka Y ditambah 2 kali 4 sama dengan 5. Y tambah 8 sama dengan 5. Maka Y sama dengan min 3. Nah, gitu teman-teman. Jadi kita punya penyelesaian sekarang. Ini salah satu contoh soal dari kesamaan matriks ya. Oke, selanjutnya adalah tentang penjumlahan dan pengurangan matriks dan perkalian matriks dengan skalar. Nah, ini sangat sederhana sekali teman-teman semua. Jadi kalau penjumlahan matriks, kita cukup menjumlahkan elemen-elemen yang bersesuaian ya, langsung aja. Jadi kalau ini ordernya 2 kali 2, ini ordernya 2 kali 2 juga. Kita jumlahkan min 1 ditambah 4. Maka ditulis dengan letak yang sama. Di sini 3 berarti ya. 3 ditambah 2, maka ditulis sini adalah 5. 5 ditambah 5, maka tulis sini adalah 10. Min 1 ditambah 1, maka tulis di sini adalah 0. Nah, gitu teman-teman. Jadi harus jumlahkan dengan elemen-elemen yang bersesuaian. Artinya apa? Ya, ada syaratnya dulu gitu ya. Nah, syarat utamanya agar bisa dijumlahkan, kedua matriks harus berordo sama gitu ya. Jadi nggak boleh satunya 2 kali 3, satunya 2 kali 2 gitu. Jadi nanti akan ada pasangan yang akan ada elemen yang nggak punya pasangan gitu ya. Itu nanti nggak bisa dijumlahkan. Oke, lanjut ini. Nah, contohnya seperti ini teman-teman nih. Oke, misalnya min 1 sama 4 gitu. Ini 3 di sini sama 4 lagi berarti 7. Kemudian satunya ini sama siapa gitu kan ya. Nah, jadi ini bingung di sini ya. Berarti ini tidak bisa dijumlahkan karena ordonya berbeda. Ordonya beda, maka tidak bisa dijumlahkan. Oke, gitu teman-teman ya. Nah, terus kalau dikurang gimana ya? Sama aja, kalau dikurang berarti elemennya tinggal dikurangin aja gitu ya, simpel. Nah, sekarang kalau perkalian dengan skalar. Nah, skalar ini apa sih teman-teman? Skalar ini adalah bilangan skalar ya, atau bilangan biasa konstanta gitu. Karena nanti akan ada lagi perkalian matriks dengan matriks gitu ya di video selanjutnya.
Kalau perkalian dengan angka ini sangat mudah sekali, tinggal dikalikan aja angkanya ini ke semua elemen yang ada di dalam matriks gitu. Jadi mau ordonya berapapun ini pasti bisa dikerjakan. Oke, berarti 2 kali min 1 jadinya min 2, 2 kali 3 jadinya adalah 6, 2 kali 5 nanti jadinya adalah 10, 2 kali min 1 jadi adalah min 2. Nah, ini dia. Jadi caranya kalau dikalikan dengan skalar atau dengan konstanta, konstantanya tinggal dikalikan aja ke elemen-elemen yang ada dalam matriks itu gitu. Mudah banget kan? Oke, nah itu mungkin penjelasan untuk di video kali ini ya. Untuk latihannya kita lihat. Nah, ini dia contoh permasalahannya teman-teman ya. Diberikan dua buah matriks A dan B sedemikian sehingga 2A sama dengan B transpos. Nah, jadi B transpos ini teman-teman adalah perubahan posisi dari kolom jadi baris atau baris jadi kolom. Ini ya B transpos. Nah, maka kalau misalnya ini baris B-nya itu adalah Z dengan X min Y, nanti Z X min Y-nya posisinya dari ke bawah gitu. Jadi bisa kita tulis gini kira-kira. B transpos itu sama dengan Z X min Y-nya ke bawah, kemudian di sini 6, 8-nya juga ke bawah gitu ya. Jadi yang statusnya asalnya adalah baris berubah jadi kolom gitu. Oke, sekarang kita mainkan apa yang diketahui. Katanya adalah 2A sama dengan B transpos gitu ya. 2A sama dengan B transpos. Berarti 2 dikalikan dengan X plus Y, kemudian 3, kemudian min 1, kemudian Z, itu sama dengan B transpos. Yaitu berapa tadi? Z 6, X min Y 8. Nah, yang ditanya adalah berapakah nilai X, Y, dan Z-nya. Yuk kita cari sama-sama. Tapi sebelumnya 2-nya kita kalikan dulu ke dalam ya. Jadinya adalah 2X tambah 2Y ya, karena 2-nya dikalikan X tambah Y. Kemudian 2-nya kalikan 3 jadinya adalah 6 ya. 2 kalikan min 1 jadinya adalah min 2. 2 kalikan Z jadinya adalah 2Z ya. Ini sama dengan Z 6, X min Y 8. Nah, kita lihat teman-teman, ini ada konstanta, ini ada konstanta. Angkanya sama ya. Kalau angkanya sama berarti insya Allah benar gitu soalnya. Tinggal kita kerjakan. Oke, sekarang kita kerjakan. Kita punya yang paling mudah adalah ini teman-teman ya. Nah, ini dia 2Z sama dengan 8 ya. 2Z sama dengan 8, maka kita dapat Z-nya sama dengan 4. Nah, karena Z sama dengan 4, ini ada Z di sini. Nanti berpengaruh ke sini, ya. Saya ganti warna dulu. Nah, ini Z di sini, nanti akan berpengaruh ke sini. Gitu. Maka nanti kita punya persamaan lagi. Kita punya persamaan bahwa 2X tambah 2Y, ya, 2X tambah 2Y itu sama dengan Z atau sama dengan 4. Sederhanakan jadi X tambah Y sama dengan 2. Nah, kemudian di baris yang paling bawah ini ada min 2, di sini ada X min Y. Ini pun harus sama berarti ya. Berarti adalah X min Y itu sama dengan min 2. Nah, kemudian ini kita eliminasi, dijumlahkan, ini habis, maka 2X sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0 berarti Y-nya sama dengan 2. Oke, berarti kerjaan kita udah selesai teman-teman. X-nya kita dapat 0, Y-nya kita dapat 2, Z-nya itu sama dengan 4. Ini dia. Gitu ya. Itu contoh permasalahan yang pertama. Sekarang kita lihat permasalahan yang berikutnya. Nah, ini dia, matrisnya besar teman-teman. Tapi nggak usah takut ya, nggak usah takut, tinggal kita jalanin aja gitu ya. Yuk kita tulis. Tulis lagi aja 1, 4, min 1, 5, min 3, 2, 2, 0, 1, 7, min 8, 2, 4, 4, min 6, 1. Kita jumlahkan dengan, nah ini tapi ditranspos teman-teman ya, yang ini transpos nanti jadinya adalah, ini kan 0, 4, sorry nggak kelihatan ya. Nah, 0, 4, min 4, 6, ini kan posisinya sebagai baris nih. Berarti kalau ditranspos, maka kita tulis ini semua tapi ke bawah posisinya gitu.
atau statusnya berubah menjadi kolom. Nanti jadi 0, 4, min 4, 6, kemudian 6, 3, 2, 1, kemudian 0, 0, min 9, 1, kemudian 2, 2, min 1, min 5. Nah, inilah hasil transpoznya. Oh ya teman-teman, di dalam matriks itu ada yang namanya diagonal utama, teman-teman. Ini nih diagonal utama ya. Nah, ini diagonal utama. Diagonal utama itu ini ya. Dari kiri atas ke kanan bawah. Ini namanya diagonal utama. Diagonal utama. Nah, ketika kita mentranspos, maka diagonal utama ini nggak akan pernah berubah, teman-teman. Ya, elemen-elemen yang ada di diagonal utama itu nggak akan pernah berubah. Oke, kita lanjutkan lagi. Yuk. Yang ditanya adalah, wah ini kan banyak banget teman-teman ya. Banyak banget. Kita fokus aja ke yang ditanya. P31 ya. P31 berarti baris 3 kolom 1. Baris ketiga kolom ke-1. Berarti ini ya. Ini dengan ini teman-teman kita jumlahkan. Maka hasilnya adalah 1 min 4 sama dengan min 3. Nah, jadi teman-teman boleh ini dijumlahinnya satu-satu semua gitu ya, jumlahin semua. Cuman biar nggak menyita waktu, kita langsung fokus aja ke yang ditanya gitu. Jadi 1 min 4, nanti di sini hasilnya adalah min 3. Kemudian P13. P13 berarti baris 1 kolom 3 gitu ya. Baris 1 kolom 3. Baris 1 berarti ini, kolom 3 berarti ini ya. Maka ini adalah min 1. Kemudian di sini adalah 0 ya. Ini baris 1 kolom 3 juga sama. Maka nanti kita punya di sini adalah min 1 ditambah 0, hasilnya adalah min 1. Yang terakhir P24. P24 berarti baris kedua kolom keempat. Baris kedua kolom keempat. Nah, di sini kolom keempat. Berarti mana? Nih, 0 di sini. Di sini adalah bersesuaian dengan angka 2. Maka P24 sama dengan 0 tambah 2 sama dengan 2. Oke, berarti kesimpulannya ini sini min 3 ya. Min 3, kemudian di sini 2 gitu. Nah, berarti kesimpulannya P31 ditambah P13 dikurang P24, nanti hasilnya adalah min 3, min 1, min 2 sama dengan min 6. Ini jawabannya. Nah, itu dia teman-teman perkenalan dari matriks ya, walaupun singkat, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.